Firman yang telah menjadi manusia. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana kondisi manusia yang pada awalnya di dalam kegelapan atau di dalam dosa. Injil Yohanes pasal 1 ini mengungkapkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman yang hidup, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, nama pemberian dari surga yang telah diberikan melalui hambanya Bunda Maria agar firman itu menjadi manusia. Melalui rahim hambanya Bunda Maria, dan akhirnya sudah dikatakan namanya adalah Yesus Kristus. Nah, jadi pemberian nama ini tidak cuma-cuma atau mengandung makna daripada kebenaran, ya. Karena kalau kita bicara Kristus itu bicara bagaimana penyelamatan kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Bukan hanya lahir ke dunia, bahkan rela mati bagi manusia, agar manusia yang berdosa ini ditahirkan kembali dan disucikan, dikuduskan kembali oleh Tuhan agar layak di hadapan Tuhan Yesus. Jadi Bapa kita Allah yang kekal, Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Penjelmaan roh, yaitu Roh Kudus, masuk ke rahim seorang hambanya Bunda Maria sehingga melahirkanlah Yesus Kristus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oleh sebab itu kita mengucap syukur merayakan Natal ini. Karena Natal ini melambangkan bagaimana Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena darah harus dibayar dengan darah harganya. Sehingga harus ada penebusan. Manusia biasa tidak mampu menebus manusia lain. Karena manusia dari lahirnya sudah ada benih-benih dosa dari orang tuanya. Tetapi lain dengan yang satu ini, di mana Roh Kudus turun kepada hambanya Bunda Maria sehingga ada satu penyucian, ada satu pergerakan Tuhan di dalam hidup manusia. Dan ketika Tuhan Yesus lahir ke bumi ini, Dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia akan disalibkan, Dia akan dihina orang, dicaci maki orang, tetapi tugas Dia menyelamatkan manusia yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Jadi kebaikan saja di dunia ini tidak cukup untuk membuat kita masuk surga. Perlu ada satu bukti kebenaran, bukti kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita melalui kelahiran dan penebusan daripada Yesus Kristus. Dia sendirilah yang menjelma menjadi manusia sehingga memberikan contoh dalam hidup ini bagaimana surga itu yang sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang bertahta di surga. Dia yang turun menjadi manusia sehingga kita manusia yang tadinya hidup di dalam kegelapan kemudian masuklah ke dalam terang Kristus. Makanya kita kalau sudah kita menjadi Kristen yang sesungguhnya, maka kita akan mengingat hari-hari ibadah itu. Kalau kita Kristen yang sesungguhnya, maka kita percaya pada firman Tuhan tanpa mempertanyakan. Karena manusia biasa tidak dapat menalar hal ini sampai hari ini.
Masa iya katanya Tuhan itu bisa jadi manusia? Bisa, orang dia berkuasa kok. Dia bisa menjelma jadi manusia. Tetapi punya tugas di dalam hidupnya untuk menyelamatkan yang percaya padanya, membawa visi dari surga. Supaya apa? Supaya siapa yang percaya di dalam namanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, melakukan tugas panggilan kita dengan sungguh-sungguh, maka percayalah Tuhan akan suka dan Tuhan akan mau kita berada bersama dengan Dia di surga. Tapi kalau kita masih Kristen yang masih belum sungguh-sungguh percaya, setengah-setengah, nggak ibadah, suka-suka hatinya, belajarlah untuk berubah. Hari-hari ini yang Tuhan mau adalah hati kita merespon, melihat bagaimana Tuhan sudah berkarya bagi kita. Darahnya yang kudus sudah diberikan kepada kita. Masa kita hanya waktu ibadah saja 1 jam 2 jam tidak bisa kita berikan? Memberi waktu yang terbaik sebelum melakukan segala sesuatu, berdoa dulu. Ini bukan hanya berlaku pada hari Minggu saja atau dikatakan hari Sabat saja, tetapi setiap hari tetaplah kau di dalam doamu. Sekalipun kita sedang dalam ladang pekerjaan, kita sedang di kebun, di kantor, di rumah, ingatlah jam-jam doamu. Manfaatkan waktu yang ada untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh, dan waktu kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa, maka roh kita akan berbicara dengan Dia, bertemu dengan Tuhan. Disinilah kita belajar makna daripada kelahiran Yesus Kristus. Visi penyelamatan terjadi. Dan kerajaan surga akan dipenuhi dengan orang yang takut dan percaya Tuhan. Makanya mari kita belajar merubah hidup dan karakter kita. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2023 ini. Akan masuk tahun yang baru. Kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh atau belum? Mari kita rubah pola pikir kita. Tuhan itu Maha memberkati, amin. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tapi melakukan dengan percaya, berharap pada Tuhan. Saya setiap kali berdoa, menangis, saya sujud di bawah salib, di bawah kaki Tuhan. Saya percaya sungguh-sungguh. Sekalipun manusia kadang berjanji A, B, C, D, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya percaya, tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun kadang ada bisikan-bisikan yang tidak enak. Ngapain sih percaya sama Tuhan terus? Udah capek pelayanan, hidup banyak berkorban, begini-begini aja hidupmu. Tuh. Tapi kalau kita sudah yakin, kita sudah percayakan hidup kita di dalam tangannya, maka kita tetap di dalam rencana pengasihan Tuhan. Ini yang kita perlukan, uluran tangan dari Tuhan sendiri, membuka jalan-jalan yang tertutup. Sudah banyak peristiwa dalam hidup kita di sepanjang tahun 2023 ini. Kalau kita merenungkan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan tidak melihat gereja kecil dan besar. Tidak ada kata di mata Tuhan gereja kecil dan besar. Tuhan tidak pernah lihat gedung gereja. Tuhan lihat hati kita. Apakah kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sungguh-sungguh percaya padanya, menaruhkan hidup kita di bawah kaki salibnya? Di mata Tuhan, gereja kecil, gereja besar sama. Yang membedakan adalah motivasi kita, kerinduan kita, iman kita berbeda-beda. Percayalah bahwa apa yang Tuhan mau lakukan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita merenungkan tentang Natal ini.
Karena Natal ini adalah rema besar. Kita tidak mungkin bisa masuk kerajaan surga kalau tidak ada yang menguduskan kita. Kita tidak mungkin bisa masuk kerajaan surga kalau tidak ada visi penyelamatan. Oleh sebab itu, jangan tunggu sudah di ICU baru bertobat. Jangan tunggu nanti dan nanti baru bertobat. Buka hati hari ini. Kalau dengar firman hari ini, buka hati hari ini. Tanamkan dalam diri kita. Keselamatan sudah kita terima. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan. Supaya jangan kita berbelok dari keselamatan itu. Kadang-kadang yang suka berbelok-belok nih pikiran manusia sendiri. Hati manusia sendiri yang suka berubah-ubah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap iya dan amin. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Oleh sebab itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya kita yang percaya di dalam namanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kuatkanlah diri kita. Karena kita akan masuk tahun yang baru. Sebentar kita akan menutup tahun 2023 ini. Tapi Natal Rema ini. Supaya kita mau merespon dan merubah diri kita. Sekali lagi, domba-domba Tuhan yang Tuhan sudah kuduskan. Komitmenlah engkau dengan perkataanmu di hadapan Tuhan hari ini. Jangan pernah kau mengingkari perkataanmu di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan Allah melihat hati dan kerinduan kita. Jangan hanya bertobat karena Natal dan Tahun Baru, tetapi setiap hari pertobatan itu dilakukan. Buktinya apa? Rubahlah pola pikirmu, cara pandangmu. Hari-hari ini saya renungkan banyak hal kekurangan dalam hidup saya. Saya belajar untuk merubah diri saya agar 2024 saya mau menjadi berkat. Saya selalu merespon firman Tuhan. Selalu merespon suara Roh Kudus dengar. Makanya sebelum bertindak apapun, saya berdoa. Selalu menangis di kaki Tuhan. Saya tidak mau nangis di mata manusia. Tidak mau saya pura-pura di mata manusia. Tak ada gunanya itu. Menangis di kaki Tuhan. Dia akan tahu seberapa jauh hatimu mengasihi Tuhan. Yang Tuhan mau supaya hidup kita adalah hidup yang mengasihi Tuhan. Karena hari-hari ini kasih sudah menjadi pudar. Orang yang tadinya sahabat sudah tak sahabat lagi. Orang yang tadinya baik sudah tidak baik lagi. Orang yang tadinya tulus sudah tidak tulus lagi. Pura-pura tulus. Tetapi dengar firman Tuhan. Roh Kudus bisa merubah hati saudara dan saya. Supaya hidup kita betul-betul menerima keselamatan itu. Jangan berbelok-belok daripada jalan firman Tuhan. Banyak tawaran dunia ini menggiurkan. Banyak janji manusia yang PHP. Pemberi harapan palsu. Iya, nanti begini, nanti begitu. Dalam hati saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Berkali-kali dalam pelayanan ini, sebelum ada kantor di sebelah ini, saya sudah mimpi ada gedung di sebelah. Dan saya mimpi dulu almarhum Sinode duduk di sebelah. Ternyata memang ada satu tempat Tuhan kasih buat kita. Walaupun belum kelihatan renovasi di belakang ini, berapa minggu yang lalu saya sudah mimpi. Dilihatkan saya seperti ini perubahannya. Bagus sekali. Bagi-bagi ikan laut yang besar-besar kepada teman-teman dan banyak orang yang akan berkunjung ke sini. Jadi saya tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan berikan tanda kepada saya untuk selalu beriman dan bersyukur. Melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, bukan melihat dengan mata jasmani. Kalau kita sehari-hari bisa lihat mata jasmani, ini bangku, ini meja, kita bisa lihat.
Ini mimbar, ini pohon Natal kita bisa lihat. Tapi mata rohani, kalau kita belum bisa melihat itu, mintalah Roh Kudus menuntun kita agar terbuka mata rohani kita. Bagaimana caranya? Komitmenlah kamu dalam setiap doamu. Jangan hanya bertobat karena Natal dan Tahun Baru, pulang ke rumah sudah lupa. Di gereja ngomong haleluya, haleluya, di luar ngomong haleluya. Dan saya belajar menjadi berkat, bukan hanya ngomong saya mau jadi berkat, buktikan dirimu jadi berkat. Makanya saya bilang, kalau saudara merasa diri saudara pelit, belajarlah memberi yang banyak supaya saudara nggak pelit. Kalau kita pelit, kita bilang dari nenek saya, kakek saya sudah pelit, makanya saya pelit. Kau tidak mau berubah sampai kau tua, tidak akan berubah. Tapi kalau kau mau rubah dirimu, minta Roh Kudus tuntun kita. Yang tadinya pelit, kita akan murah hati, murah hati. Yang tadinya kita mungkin merasa saya belum melakukan terbaik, banyaklah kau melatih dirimu supaya lakukan lebih baik lagi. Jangan mau kalah dengan orang yang katanya tidak kenal Tuhan Yesus. Kadang hati mereka lebih bagus, tidak pernah pura-pura. Saya kalau datang berkunjung ke tempat orang, walaupun makanan satu meja ini dikasih penuh, tapi kalau hati lihat muka orang itu masam, tidak terima kita, pura-pura dia menjamu kita, hati ini terbesit seperti tegores luka. Dalam hati saya, ngundang makan besar-besar, cuma mau pamer-pamer punya uang. Tapi dalam hatinya lihat muka kita, asam. Enggak peduli, kita tak dipedulikan. Makanya sekarang saya bilang, bagus kita di tempat yang sederhana. Coba kita masuk ke rumah orang kampung yang sederhana. Apa saja dikeluarkannya. Tapi dengan hati yang sukacita, tertawa, senang lihat kita, hati kita lega. Walaupun cuma makan satu piring saja. Sekalipun habis, sekali makan tidak bisa nambah. Hati kita sukacita, beda. Disambut dengan sukacita, kita nyambut harus sukacita. Makanya saudara, senyum itu tidak pernah menuntut bayaran. Tetapi dari senyum itu kelihatan seberapa besar sukacitamu. Kalau orang pura-pura senyum, kita akan tahu. Orang tersenyum lepas, kita juga tahu. Karena Roh Kudus di hati kita akan bergetar. Makanya kalau kita ketemu orang yang satu pergerakan, pasti hati kita menggebu-gebu. Percaya, yakin Tuhan Yesus baik. Jangan ada yang lain di hatimu selain pada Tuhan Yesus. Mau anak muka itu, mau suami muka itu, mau mertua muka itu. Ingat, jangan kau layani lebih daripada Tuhan Yesus. Hari Minggu ingat ibadah. Sebelum melakukan segala sesuatu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan dalam hidup kita. Tapi penjagaan Tuhan selalu ada. Ingat berdoa, panggil nama Tuhan Yesus. Tidak dibuat-buat, tapi sungguh-sungguh dari hati. Yang Tuhan mau. Jangan buat Tuhan enak lihat muka kita. Pura-pura lu, pura-pura lu, pura-pura lu. Makanya saya selalu berdoa untuk domba-domba kita ini. Selalu berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya peliharaan, anjing saya 2 ekor nggak pulang saya cari. Walaupun hujan-hujan saya jalan. Walaupun guntur-guntur saya cari. Apalagi domba yang hilang. Bukan gampang cari satu domba yang hilang yang Tuhan kasih. Mencari, menjaga, merawat sampai dia bisa berdiri, sampai mentalnya kuat. Kadang harus sabar. Sabar, sabar. Percayalah di balik itu semua. Tuhan mau ajarkan kita. Kasih itu bukan satu kali bersabar. Tetapi ingat, di balik itu semua, kasih itu ada kepercayaan. Jangan sampai hilang kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau dipercayakan betul sama Tuhan, jangan sampai Tuhan kehilangan kepercayaan kepada kita. Kita manusia aja kalau nggak tepat janji 2 kali lagi, gue nggak percaya lagi sama lu. Karena lu udah gak tepat janji. Ingat kita. Ingat. Jadi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini.
Bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita. Dia sudah pernah mengajarkan kita menjadi contoh. Oleh sebab itu, mari kita rubah diri kita, bersyukur. Dunia ini seperti roda berputar. Jangan suka hina orang miskin. Jangan suka remehkan orang lain. Karena berkat itu akan pindah. Amin. Iya. Saya jujur kalau lihat jemaat saya dibejek-bejek sama orang, kudoakan tuh orang tuh tiap hari bertobat. Jangan suka bejek-bejek domba saya. Karena saya sayang dengan domba saya. Saya mau domba saya bertumbuh, sukacita, punya pengharapan. Supaya dia bisa menjalani hidup ini dengan semangat. Kalau saudara jemaat disakiti, domba Tuhan disakiti, siapapun, cerita sama saya doakan dalam doa. Karena saya bilang, Tuhan, saya tak rela domba saya dibuat seperti itu. Saya tak rela domba saya disakiti, apalagi dihina-hina. Sekarang lihat dunia terbalik. Yang tadinya banyak uang gak punya duit. Tadinya stres sudah sembuh. Amin. Iya. Yang tadinya tak punya pengharapan, tak punya pekerjaan, punya pekerjaan. Saya senang. Tetapi ingatlah saudara, tetap takut akan Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari